Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang pria usia 33 tahun asal Dusun Kerajaan Desa Kebaman Kecamatan Srono, Banyuwangi pada hari Sabtu malam tanggal 28 Juni 2025 lalu membuat heboh warga desa Gombolirang, Banyuwangi. Tidak hanya terlibat percekcokan dengan istrinya di rumah sang ipar, namun lebih jauh lagi pria tersebut juga melakukan sebuah tindak kekerasan kepada salah seorang anak sambungnya sampai harus ada korban nyawa. Kabarnya ada hal klinik atau hal mistis terlibat di dalamnya. Siapakah pria tersebut dan tindak kejahatan apa yang telah diperbuat, serta betulkah ada unsur motif klinik di dalamnya? Sobat semua, kita ikuti sebuah kisah kasus dari Banyuwangi ini sampai akhir ya. Supriyanto atau biasa dipanggil Supri adalah nama pria 33 tahun asal Dusun Kerajaan Banyuwangi itu. Tubuhnya tinggi dan cukup berisi, tidak kurus namun juga tidak gemuk. Saat ini Supri diketahui telah menikah dengan seorang wanita yang sudah memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan nama sang istri adalah Nur Indana Zulfa usia 32 tahun asal Desa Gombolirang, Banyuwangi. Sedangkan untuk status Supri sendiri tidak diperoleh informasi ya, apakah sudah pernah menikah sebelumnya atau tidak sobat. Semenjak menikah, mereka berdua tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di desa Labanasem, Kabat, Banyuwangi. Dan kedua anak Zulfa dari pernikahan sebelumnya dia titipkan di rumah sang kakak yang ada di desa Gombolirang, Banyuwangi, yang jaraknya cukup dekat dengan jarak tempuh kurang lebih hanya 7 menit di antara kedua desa tersebut. Entah apa alasan Zulfa menitipkan kedua anaknya itu di rumah sang kakak, alih-alih mengajak mereka tinggal bersama di rumahnya dengan sang ayah sambung ya. Tapi sepertinya keputusan ini cukup bijak, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa saja terjadi di antara ayah dan anak sambung jika tinggal dalam satu rumah. Anak tertua Zulfa berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5 SD. Di sini kita sebut dengan inisial nama saja ya sobat, MAT itu namanya. Dia memiliki seorang adik berinisial AFA. Mereka berdua tinggal bersama kakak dari Zulfa atau berarti bude ya kalau dalam istilah Jawa. Tapi setiap hari mereka masih selalu bertemu dengan sang ibu, karena setiap pagi sang ibu selalu setia mengantar mereka pergi ke sekolah dan menjemputnya kembali saat pulang nanti. Hubungan antara ibu dan anak-anak tersebut dapat selalu terjalin dengan baik meski tinggalnya terpisah. Di sisi lain, ternyata hubungan antara Zulfa dan Supri, si suami sirinya tersebut, tidaklah berjalan terlalu baik sobat. Selama menikah dengan pria itu, Zulfa baru bisa melihat dengan jelas sifat sang suami yang ternyata sangat posesif. Ditambah lagi pria tersebut cukup sering melakukan KDRT. Bendera merah atau tanda red flag pun berkibar dengan nyata di hadapan Zulfa. Belum lagi sang suami juga memiliki circle atau lingkungan pergaulan yang kurang baik sobat. Suka kumpul-kumpul kemudian mabora. Lama-lama Zulfa tidak lagi tahan dengan perilaku suaminya itu. Sampai akhirnya sekitar pertengahan Juni 2025 ini Zulfa memutuskan untuk angkat kaki dari rumah kontrakannya di Labanasem dan membawa baju-bajunya serta pindah kemudian ke rumah sang kakak di Gombolirang, tinggal di sana bersama kedua anaknya. Zulfa betul-betul ingin menjauh dari Supri kala itu. Tapi belum ada kata pisah yang keluar dari mulut Supri hingga status mereka pun masih suami istri siri meski pisah rumah. Berbeda dengan Zulfa, Supri ternyata masih sangat mencintai istrinya tersebut. Dia galau, dia tidak ingin berpisah dengan Zulfa, berharap jika sang istri masih mau kembali ke rumah kontrakan mereka.
Tapi ternyata ditunggu punya tunggu, setelah 10 hari berlalu Sulfa tidak juga kembali pulang ke rumah kontrakan. Supri pun semakin galau sobat. Dan di sore hari itu, Sabtu tanggal 28 Juni 2025, Supri mencurahkan kegalauannya tersebut kepada seorang teman saat mereka kumpul-kumpul sembari mabora bersama. Supri bercerita bahwa kondisi rumah tangganya dengan sang istri sedang berada di ujung tanduk. Aku tidak mau berpisah sama istri. Aku masih ingin istriku kembali. Sang teman yang mendengar curhatan tersebut kemudian memberikan sebuah ide yang cukup cemerlang di kepala Supri. Kamu pergi saja ke orang pintar. Bikin istrimu kelepek-kelepek lagi sama kamu. Mau balik lagi sama kamu. Supri menjawab. Emang bisa? Gimana caranya? Sang teman menjelaskan. Kamu bawa saja satu pakaian dalam istrimu ke orang pintar itu. Nanti biar orang pintar itu yang urus. Sejenak Supri tertegun mendengar usulan itu. Di tengah hawa-hawa maboranya, dia tampak sangat tertarik dengan usulan untuk meminta bantuan ke orang pintar tadi. Tapi kemudian dia teringat, pakaian istrinya sudah tidak ada lagi yang tersisa di rumah kontrakan. Sepertinya dia harus segera pergi ke Gombolirang untuk mengambil pakaian dalam sang istri. Dan tidak menunggu lebih lama lagi, Supri pun langsung bersiap pergi ke rumah kakak iparnya di desa Gombolirang. Dengan mengendarai motornya sekitar pukul 7 malam, dia pergi menuju ke sana. Di rumah sang kakak, malam itu Sulfa yang tidak memiliki firasat apapun tentu sangat-sangat terkejut dengan kedatangan Supri di rumahnya di Gombolirang. Sulfa betul-betul belum ingin dan tidak siap bertemu kembali dengan Supri di malam itu. Tapi apa daya, sosok pria tersebut tiba-tiba saja sudah muncul di hadapannya. Dari mulut sang suami keluar ajakan untuk pulang ke rumah, tapi tentu Sulfa tolak mentah-mentah. Tidak lama kemudian timbullah cekcok di antara mereka berdua. Sulfa yang merasa percuma melayani percekcokan itu pun kemudian pergi meninggalkan lokasi, lalu mengajak anak keduanya, anaknya masih kecil, berjalan ke arah bangunan yang ditinggali sang kakak, yang ada persis di depan bangunan yang dia tinggali bersama kedua anaknya. Sejenak setelah itu suasana pun kembali tenang, hingga anak kedua Sulfa, si adik Afa ini pun berjalan pulang ke rumah arah belakang. Sesampainya di depan rumah belakang, dia tertegun karena melihat suasana rumah yang sangat gelap sobat. Semua lampu mati. Deava pun kembali ke tempat sang ibu dan menceritakan bahwa rumah mereka gelap gulita. Sulfa yang tiba-tiba cemas langsung pergi ke arah rumah itu dan betul-betul gelap ternyata. Dia pun masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya ketika dia melihat sesosok pria di dalam kegelapan. Hanya diterangi cahaya rembulan malam samar-samar, dia menyadari bahwa itu adalah Supri sedang membawa tubuh anak pertamanya ke arah kamar mandi. Dan dia mendengar suara kekerasan dari sana. Sulfa pun segera berteriak meminta tolong, kemudian berjalan ke arah sang suami yang tampak panik saat itu, berusaha kabur dari rumah tersebut. Sulfa saat itu sempat berhasil menarik tas yang dibawa oleh sang suami dan tarik-menarik terjadi. Warga sekitar mulai berdatangan karena mendengar teriakan minta tolong dari Sulfa. Supri semakin panik sampai akhirnya dia buang tas tersebut dan langsung berlari ke arah sepeda motornya dan langsung menghilang kabur dari desa Gombolirang. Sulfa pun saat itu masih dilanda perasaan sangat panik dan ketakutan sobat. Dia kemudian pergi ke arah kamar mandi untuk memeriksa kondisi anak pertamanya. Saat itulah dirinya tidak lagi kuasa menahan tangis. Anak pertamanya tampak sudah tidak lagi bergerak di lantai kamar mandi. Banyak bekas serangan benda tumpul di tubuhnya dan tampak ada bekas jeratan di leher anak kelas 5 SD tersebut. Kemudian dibantu oleh warga sekitar, tubuh kecil MAT pun dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Rogo Jampi berharap semoga masih bisa diselamatkan. Namun tim medis di sana menyatakan bahwa MAT sudah tidak bisa ditolong lagi. MAT sudah kehilangan nyawanya diduga akibat jeratan di lehernya. Warga dan pihak keluarga segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Kabat yang kemudian dengan sangat cepat berkoordinasi dengan tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Mereka memeriksa tempat kejadian perkara dan juga memintai keterangan 8 orang saksi. Tubuh MAT juga kemudian dipindahkan ke RSUD Belambangan untuk dilakukan otopsi, di mana diperoleh hasil otopsi bahwa ada bekas jeratan di leher, ada lebam-lebam di bagian kepala, dan ada beberapa bagian tulang dada patah sobat.
Setelah melihat dari olah TKP dan juga memeriksa keterangan dari beberapa saksi itu, kecurigaan tim kepolisian adalah langsung ke arah Supriyanto, si ayah sambung, dengan motif emosi semata. Awalnya begitu tim polisi mengira. Maka tugas tim kepolisian selanjutnya adalah memburu si tersangka. Dan alhamdulillah sobat, hanya berjarak 3 jam dari kejadian, Supriyanto berhasil diamankan di sebuah SPBU di kawasan Cungkring. Kabarnya sih Supriyanto ini mengalami kecelakaan saat pelariannya. Karma is real kalau kata netizen. Dan akhirnya di dalam interogasinya di markas, Supriyanto pun menceritakan motif serta kronologinya. Kita masuk ke motif serta kronologi sesuai keterangan pelaku ya sobat. Supriyanto mengakui bahwa pernikahannya dengan Sulfa memang sedang bermasalah dan tujuannya datang ke rumah di Kombolirang adalah untuk mengajak Sulfa pulang dan juga untuk mengambil pakaian dalam sang istri secara diam-diam untuk dibawa ke orang pintar. Karena kata seorang kawannya, ada orang pintar yang bisa membuat sang istri mau kembali rujuk dengan syarat hanya membawa pakaian dalam sang istri ke orang pintar tersebut. Maka pada malam itu setelah sang istri tidak juga bersedia diajak pulang, saat sang istri dan anak keduanya pergi ke rumah depan, Supriyanto bukannya pulang tapi malah kembali ke rumah bagian belakang, yaitu rumah yang ditinggali oleh Sulfa dan kedua anaknya. Dia mau mengambil pakaian dalam sang istri untuk keperluan pelet secara diam-diam. Agar aksinya di malam itu tidak mudah ketahuan, Supriyanto mematikan semua lampu yang ada di sana sehingga rumah belakang menjadi gelap gulita. Kemudian berjalan menuju ke kamar sang istri. Tiba-tiba saja anak pertama sang istri memergokinya dalam kegelapan dan berteriak memanggil ibunya. Tersangka ini cerita bahwa ada permasalahan atau perselisihan dengan istrinya. Kemudian ditanggapi oleh teman tersangka bahwa cari orang pintar tapi dengan cara menyetorkan daripada ataupun membawa pakaian dalam dari istrinya. Jadi ketika malam hari sekitar pukul 19.00, tersangka ini bergerak ke rumah istrinya yang ada di TKP. Kemudian sempat ngobrol dengan istrinya dan saudaranya, terjadi cekcok. Kemudian tersangka beralih ke rumah belakang tempat istrinya. Sempat mematikan lampu dengan cara bolamnya diputar. Keadaan gelap gulita, tersangka mencari pakaian dalam istrinya. Tetapi saat mencari, ada anak dari tersangka dari istrinya ini, anak tirinya, itu mengetahui kemudian sempat memanggil ibunya, tetapi karena tersangka ini panik, tersangka segera membawa anak tirinya ini ke salah satu kamar dalam keadaan gelap gulita. Supriyanto yang mendadak panik pun langsung membekap mulut anak sambungnya itu, membekapnya dengan bantal yang ada di dalam kamar, kemudian lehernya dia jerat dengan kerudung dan dia serang tubuh kecil sang anak dengan tangan kosongnya sampai anak itu tidak lagi bergerak. Pingsan sobat. Namun tidak selesai sampai di sana. Supriyanto bawa tubuh sang anak sambung ke dalam kamar mandi. Dia serangkan ke arah bak mandi dan dengan lututnya dia tindih bagian dada sampai ada yang patah. MAT pun harus kehilangan nyawanya saat itu juga di tangan sang ayah sambung. Dan di saat penyerangan di dalam kamar mandi itulah sosok Sulfa sang ibu datang, kemudian memergokinya yang akhirnya membuat Supriyanto kabur melarikan diri hingga tidak lama kemudian dirinya diamankan oleh pihak berwajib. Setelah terjadi peristiwa, si pelaku memasuki rumah, lalu kemudian dari hasil olah TKP sementara pelaku mematikan lampu penerangan sehingga kondisi gelap, dan pada saat itu ibu korban masuk dalam rumah dan memergoki pelaku sehingga pelaku kabur dan ditemukan kondisi anak sudah dalam keadaan tak bernyawa di dalam kamar mandi. Atas tindakannya ini, Supriyanto pun dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun ditambah sepertiga dari masa hukumannya karena statusnya adalah ayah sambung dari korban. Semoga dapat hukuman yang maksimal ya sobat. Dan setelah kejadian ini, kondisi psikis dari sang ibu yaitu Nur Indana Sulfa menjadi turun drastis kabarnya sobat. Dirinya pun mendapatkan pendampingan dari psikolog setempat guna memastikan agar kondisi psikis Sulfa dapat kembali seperti sedia kala.
Kita doakan semoga Sulfa lekas pulih kondisinya ya sobat. Tidak bisa terbayangkan sih bagaimana perasaan Sulfa kala itu. Sudah semaksimal mungkin berusaha membatasi kontak antara sosok si ayah sambung dengan kedua anaknya. Tapi karena gelapnya mata sang suami siri, anak pertamanya kini harus pergi. Semoga Sulfa dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh korban senantiasa diberi kekuatan serta ketabahan dan juga keikhlasan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita dari Banyuwangi kali ini. Bagaimana pendapat sobat semua? Boleh tulis di kolom komen ya. Atau jika ada yang mengetahui informasi tambahan yang valid, boleh juga tulis di komen. Semoga selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa berdoa minta perlindungan Sang Maha Kuasa ya sobat. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.